Shalom dan selamat malam. Kita berjumpa kembali malam ini untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum beristirahat pada malam hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami, sehingga firman-Mu ini bermakna bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam ini dari Injil Matius pasal 18 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengampunan yang tak mengenal batas. Itu pokok perenungan kita malam ini. Pengampunan itu adalah sebuah kata yang sangat mudah sekali untuk diucapkan, tetapi tidak semudah untuk dilakukan. Kalau dalam istilah hukum, kata pengampunan itu berarti melepaskan diri dari suatu kewajiban. Tapi kalau dalam konteks keuangan, pengampunan itu bisa diartikan sebagai sebuah gagasan mengenai pembatalan hutang. Itu pengampunan. Nah, saudara, sebagai manusia biasa yang mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan seperti kita, sangatlah wajar jika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus dalam pembacaan kita malam ini tentang berapa kali harus mengampuni kesalahan orang lain. Ketika Petrus mengungkapkan pertanyaan ini, mungkin di pikiran Petrus bahwa mengampuni sebanyak 7 kali, mungkin sehari sekali, adalah perbuatan yang sungguh sangat mulia, sungguh sangat terpuji. Karena itu patut dihargai dan dianjungkan jempol, karena tidak semua orang mampu melakukannya. Namun saudara-saudara, Tuhan Yesus berpendapat lain. Tuhan Yesus justru menjawab bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam ayat 22 ketika kita membaca keseluruhan pembacaan pada malam ini. Karena itu pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali ini memiliki makna pengampunan yang tiada batas. Atau dengan kata lain, bahwa ketika mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu menghitungnya. Banyak orang mengampuni orang lain menghitung-hitung. Saudara, berhentilah mengingat angka dan teruslah menyatakan pengampunan atau teruslah mengampuni. Ya, memang tidak gampang. Sebab mengampuni bukan berarti kita lupa 100% dan tidak ingat apa-apa lagi, sudah lewat. Melainkan kita membuat keputusan untuk melupakan apa yang tidak melupakan dan tidak mencoba mengingat-ingat lagi kesalahan orang. Ya, banyak orang yang merasa sulit melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Mengapa? Karena terlalu besar luka hati yang dirasakan, atau menunggu orang lain dulu minta maaf baru dia mau memberi pengampunan. Minggu ini kita belajar melalui kehidupan Yusuf, orang yang memiliki pengalaman hidup yang teramat pahit, sangat dramatis, karena disakiti, dilukai, dan diperlakukan dengan jahat oleh orang lain yang tidak lain adalah saudara-saudara kandungnya sendiri. Nah, meskipun demikian,
Saudara, Yusuf itu tidak pernah melakukan pembalasan. Sekalipun dalam hati saudara-saudaranya mungkin Yusuf akan memberi pembalasan. Tetapi justru tindakan Yusuf itu adalah mengampuni kesalahan orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Mengampuni kesalahan saudara-saudaranya yang telah merekah-rekahkan yang jahat kepadanya. Itu tindakan Yusuf. Nah, saudara, di sini kita belajar bersama pada malam ini, sedalam apapun luka yang orang lain torehkan dalam kehidupan kita, selaku orang yang beriman pada Tuhan, tugas kita selaku orang percaya adalah melepaskan pengampunan dan mempercayai Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi haknya. Pengampunan yang Tuhan kehendaki adalah pengampunan yang tanpa mengenal batas, pengampunan tiada batasnya, yang keluar dari hati yang tulus. Mengapa saudara? Karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu. Seperti yang pemazmur katakan dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Malam ini saya mengajak kita untuk berdoa. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu sungguh Engkau limpahkan di tengah kehidupan kami. Firman-Mu malam ini boleh kami renungkan, mengajarkan kami bagaimana pengampunan yang sesungguhnya, pengampunan yang tidak mengenal batas, tidak menghitung angka, tetapi kami lakukan dengan penuh ketulusan. Ajar kami untuk mengampuni sesama kami ketika mungkin dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami sering mengalami luka batin oleh karena perbuatan saudara-saudara kami. Ajar kami untuk selalu belajar dan mengampuni sesama kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami berdoa kepadamu kiranya Engkau terus memberkati seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Dadi dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai rencana dan pekerjaan yang kami alami. Biarlah semua jemaat-Mu Tuhan akan selalu merasakan jamahan dan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Malam ini kami berdoa, mendoakan saudara kekasih kami, keluarga Bapak Arpin yang saat ini sedang berduka. Oleh karena Nenek Arpin Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus menjadi penghibur bagi mereka. Biarlah dalam menghadapi duka ini mereka senantiasa merasakan Tuhan hadir di dalam duka yang mereka alami. Juga Tuhan, kami bersukacita bersama dengan anak kekasih kami Triadi Rantialo yang pada hari ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan anak kekasih kami ini dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan dan kegiatan yang dilaluinya. Kami yakin Tuhan Engkau yang bersama-sama anak kekasih kami ini. Biarlah bersama orang tua anak kekasih kami ini senantiasa mengaminkan kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Jaga kami malam ini Tuhan. Kami akan beristirahat malam, biarlah kami boleh beristirahat dalam naungan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian doa dan renungan firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh warga Jemaat Dadi. Bongi melolako kita selanasang.